Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kali ini kita akan bicara tentang analisis komparasi atau analisis perbandingan. Ini seringkali dikasih judul uji beda begitu ya. Sama saja sih prinsipnya. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 hipotesis dasar yang seringkali kita uji, yaitu terkait dengan hubungan, yang kedua perbedaan, yang ketiga pengaruh gitu ya. Analisis hubungan ya, untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan antara X dan Y itu sudah kita selesaikan di sesi sebelumnya, yaitu dengan 3 teknik analisis yang tersedia. Ada koefisien korelasi Pearson, ada koefisien korelasi Spearman, dan ada koefisien asosiasi V ya. 3 teknik analisis ini disediakan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel. Nah, kalau tentang perbedaan, nah itu yang mau kita bicarakan saat ini ya. Ini kita bicarakan hari ini, yaitu apakah terdapat perbedaan antara X dan Y. Sedangkan pengaruh nanti di sesi berikutnya baru bicara tentang apakah ada pengaruh X terhadap Y. Ya, jadi kita fokusnya adalah sekarang yang ada di sini. Oke, tipikal model pengujian hipotesis ya, kita tahu ada 2, ada hubungan simetris X panah bolak-balik Y, jadi kedudukan X dan Y itu seimbang atau setara. Ada yang asimetris ya, X panah Y begini. Nah, kalau X panah bolak-balik Y itu ada analisis hubungan korelasional atau asosiatif ya. Itu sudah kita bicarakan kemarin ya. Nah, tentang hubungan yang asimetris itu ada 2 ya. X panah Y itu ada 2. Ada analisis perbandingan yang sekarang mau kita bicarakan, dan satu lagi adalah analisis dependensi. Ini modelnya sama, X panah Y. Jadi kedudukannya asimetris atau tidak setara ya. Bagaimana dengan kalau dependensi kan sudah jelas ya, X mempengaruhi Y ya. Nah, bagaimana dengan uji beda itu, kenapa bisa diformat jadi X panah Y? Karena pertanyaan apakah ada perbedaan antara jumlah transaksi pada hari kerja dibandingkan hari akhir pekan gitu ya. Ada tidaknya perbedaan ini kita bisa format atau kita ubah kalimatnya menjadi apakah ada pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh antara klasifikasi hari terhadap jumlah transaksi. Jadi klasifikasi hari itu ada 2, hari kerja dan akhir pekan. Nah, kalau tidak ada perbedaan antara jumlah transaksi hari kerja dan akhir pekan, itu artinya klasifikasi hari itu adalah, kalau ada perbedaan ya, kalau ada perbedaan antara jumlah transaksi hari kerja dan akhir pekan, ya misalnya akhir pekan lebih tinggi daripada hari kerja begitu, ya misalnya ini adalah industri restoran misalnya, akhir pekan lebih tinggi daripada hari kerja misalnya begitu, itu maka itu identik dengan bahwa klasifikasi hari itu punya pengaruh terhadap jumlah transaksi. Nah, kalau ada perbedaan, itu berarti ada pengaruh. Kalau tidak ada perbedaan, artinya adalah hari kerja dan akhir pekan jumlah transaksinya sama saja, itu berarti klasifikasi hari tidak berpengaruh. Jadi meskipun komparasi atau uji beda seringkali diwujudkan dalam pertanyaan pengaruh. Makanya modelnya adalah X panah Y seperti ini. Ya, identik dengan analisis dependensi yang mau kita bicarakan kemudian. Oke ya. Nah, bagaimana dengan teknik analisisnya? Ya, teknik analisis yang tersedia adalah yang ini ya, kelompok ini. Ya, analisis komparasi. Bivariat tersedia ini, ya, ini untuk kelompok bivariat melibatkan 2 variabel. Kalau melibatkan 3 variabel atau lebih, yang tersedia adalah ini. Nah, yang hitam itu adalah parametrik. Kalau yang biru adalah versi non parametriknya. Jadi ini pilihan-pilihan. Jadi kalau yang analisis hubungan kan ada 3 ini ya, korelasi Pearson, Spearman, sama Kremers-V. Yang biru adalah versi non parametrik ya, Spearman sama Kremers-V itu non parametrik. Kalau Pearson parametrik. Jadi non parametrik itu prinsipnya tidak boleh digunakan selama yang parametrik bisa digunakan. Jadi kalau ketika parametrik yang hitam-hitam tidak bisa dipakai, misalnya karena skala ukurnya yang tidak memenuhi atau sampelnya yang terlalu kecil, baru kita boleh pakai yang versi non parametrik. Gitu ya. Kalau yang multivariat ada ini. Relasi analisis dependensi kita bicarakan kemudian. Oke, sekarang kita bicara konsep dari analisis komparasi atau uji beda itu ya. Jadi ini adalah digunakan untuk menjawab pertanyaan umum, apakah ada perbedaan antara X dan Y. Pertanyaan umumnya semacam ini.
teknik yang tersedia itu bivariat dan multivariat ya. Yang bivariat itu ini ya, ada uji beda dua sampel independen, uji beda dua sampel berpasangan, dan B-ANOVA. Nah, versi non-parametriknya ini. Ya. Jadi, kalau kita bisa menggunakan uji beda dua sampel independen, gunakan ini. Kalau nggak bisa, ada alternatifnya, yaitu uji Uman-Whitney. Kalau kita seharusnya menggunakan uji beda dua sampel berpasangan, tetapi karena ada syarat yang nggak bisa, kita bisa menggunakan alternatifnya, itu uji Wilcoxon. Ya, jadi ini pilihan pertamanya ini, yang sebelah kiri. Kalau nggak bisa, baru kita pakai pilihan keduanya, yaitu versi non-parametriknya. Pakai one-way ANOVA, versi alternatifnya ada uji Kruskal-Wallis. Gitu, ya. Kalau multivariat, yang RMA ini, Repeated Measurement Analysis, versi non-parametriknya ada uji Friedman. Ya. Ini ada uji-uji lain yang masuk klasifikasi non-parametrik multivariat, ya, tentang uji beda, uji W sama uji G, tapi tidak kita bicarakan. Kemudian uji beda yang lainnya bisa masuk klasifikasi KW ANOVA, ya. Jadi ada one way, ada KW. KW itu adalah angka. Ya, kalau one way, K itu berapa? K itu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Two way ANOVA, three way ANOVA dan seterusnya. Ada MANOVA juga, multivariate analysis of varian. Jadi ini versi parametrik semua yang sisi kiri ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kan ada uji beda sampel independen ya, dua sampel independen, ada dua sampel berpasangan. Bedanya apa sih sampel independen dan sampel berpasangan? Sekarang kita lihat ini ya. Sampel independen versus sampel berpasangan. Kalau kita mau membandingkan apakah IPK semester 1 dibandingkan IPK semester 2 itu sama atau beda, maka kita akan memformatnya begini ya. Itu adalah format sampel berpasangan. Kok bisa sampel berpasangan ini? Karena kita ketika kita entry data di SPSS katakan itu atau di Excel itu entry datanya formatnya begini ya. Kolom IPK semester 1, kolom IPK semester 2. Nah, data ini ya 2,2 dan 3,1 itu pasangan. Kenapa pasangan? Dia milik mahasiswa yang namanya A gitu. Jadi makanya ini pasangannya. Ini mahasiswa A IPK semester 1-nya 2,2, IPK semester 2-nya 3,1. Ini adalah pasangan juga, yaitu miliknya mahasiswa B 3,4 itu IPK-nya semester 1, 3,3 adalah IPK semester 2. Jadi nggak bisa dibolak-balik ya, misalnya taruh sini, yang ini taruh sini gitu, ya nggak bisa gitu. Ini karena itu sudah pasangan-pasangan. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara IPK semester 1 dan IPK semester 2 ya, formatnya adalah sampel berpasangan gitu. Contoh lain sekarang. Sekarang kita menyelidiki bukan semester 1 lawan semester 2, tapi IPK mahasiswa manajemen dibandingkan IPK mahasiswa akuntansi. Nah, ini bukan pasangan, tapi sampel independen. Kenapa? Kalau kita membuat format mirip yang ini, yang sampel berpasangan begini, itu salah ini ya. Ini benar ya. Ini salah. Kenapa kok salah? Karena ini bukan pasangan ini ya. Kok bukan pasangan? Ini kan mahasiswanya beda. Ya, 3,2 itu tuh mahasiswa manajemen, yang 3,1 mahasiswa akuntansi. 3,4 manajemen, 3,5 akuntansi. Ini bukan mahasiswa yang sama gitu loh. Mahasiswa orangnya beda-beda, jadi nggak bisa kita ngentrinya kayak gitu. Ngentrinya gimana? Ngentri nilainya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini kolomnya bukan manajemen akuntansi, tapi IPK sama prodi. Ya. IPK-nya 32 dia mahasiswa manajemen, 2,9 mahasiswa akuntansi, 3,0 mahasiswa akuntansi, 3,2 mahasiswa manajemen, dan seterusnya gitu. Jadi ini kalau sampel independen, cara ngentri datanya begini gitu loh. Ya. Jadi ini IPK-nya, ini adalah kelas-kelasnya ya. Dalam hal ini adalah program studinya, manajemen dan akuntansi. Tapi kalau pasangan begini ya, pasangan ini bukan pasangan ini. Ya. Jadi Anda harus paham tentang ini. Sekarang kita bahas tentang kasus bivariat ya, melibatkan dua variabel ya. Uji beda kasus bivariat. Uji beda dua sampel independen atau uji U ya. Kalau versi non parametrik uji U. Ini untuk menjawab pertanyaan apa? Pertanyaan seperti ini, apakah ada perbedaan antara gaji karyawan laki-laki dibandingkan gaji karyawan perempuan? Jadi laki dan perempuan itu masing-masing punya gaji sendiri-sendiri, makanya dia sampelnya sampel independen gitu. Nanti kalau Anda ngentri datanya harus kayak gini ya. Jadi sini gaji, sini jenis kelamin, laki perempuan. Tidak mungkin begini, gaji laki-laki, gaji perempuan, salah itu. Nah, gaji laki-laki, gaji perempuan, karena gaji di sini bukan pasangan itu.
Tapi gaji orang yang laki-laki maupun yang perempuan itu masing-masing adalah saling independen gitu. Nah, apakah ada perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dibandingkan karyawan perempuan? Ini kita bisa memformat pertanyaan menjadi pengaruh. Nah, makanya nih uji beda ini kita bisa menggunakan model seperti ini ya. Model atau gambarnya bagannya kayak gini, X panah Y. Pengaruh apa nih? Jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji. Kalau jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji, maka gaji laki-laki dan gaji perempuan itu akan beda gitu. Jadi format X panah Y, X mempengaruhi Y ini, itu syaratnya adalah ini metrik ya, ini non metrik. Ya. Ini non metrik, ini metrik. Ya. Ini non metrik, ini metrik. Nah, jadi nanti kalau yang sampel kalau yang analisis dependensi itu harus metrik ini ya. Gaji pertama mau gaji kedua. Kalau ini non metrik itu berarti nominal sama ordinal. Ya misalnya seperti jenis kelamin ini gender ya. Gender berpengaruh terhadap gaji ya. Gender berpengaruh terhadap gaji ya. Gender berpengaruh terhadap gaji. Gender itu kan nominal laki perempuan. Nah itu formatnya kayak gini. Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji ya, jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji itu identik dengan apakah ada perbedaan antara gaji karyawan laki-laki dibandingkan karyawan perempuan. Oke ya. Berikutnya contoh yang sampel berpasangan atau uji U ini versi uji Wilcoxon ini versi non parametriknya. Itu untuk menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan antara gaji sekarang dibandingkan gaji pertama. Itu pasangan itu. Karena gaji sekarang dan gaji pertama itu adalah baris pertama milik orang karyawan nomor 1, baris kedua milik karyawan nomor 2 ya, masing-masing. Jadi kolomnya ini ada 2 ya. Ini sekarang ya, gaji sekarang sama gaji pertama begini. Nah, gaji pertamanya sekarang gajinya berapa, waktu pertama kali masuk gajinya berapa. Ini adalah orang yang sama. Nah, jadi ngantri datanya harus gini kalau berpasangan. Nanti orang kedua ini berapa, ini berapa. Pertama kali masuk berapa, sekarang gajinya berapa. Apakah ada perbedaan antara gaji sekarang ya, sekarang ini dibandingkan gaji pertama kali masuk. Ini identik dengan pertanyaan apakah perubahan waktu dari pertama kali masuk sampai sekarang itu ada perubahan waktu ya. Itu berpengaruh terhadap gaji gitu. Jadi kalau perubahan waktu mempunyai pengaruh terhadap gaji, maka gaji ini, gaji pertama dan gaji sekarang itu pasti akan beda. Secara signifikan berbeda. Oke. Berikutnya adalah one way ANOVA ya, atau uji Kruskal-Wallis itu untuk versi non parametriknya. Ini untuk menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan antara gaji staf, penyelia dan gaji manajer. Jadi ini mirip dengan uji beda 2 sampel independen. Bedanya apa? Kalau sampel independen itu kan klasifikasi daripada independennya ya itu adalah cuma 2 ya, sini laki sama perempuan ya, laki sama perempuan aja udah. Nah kalau ini adalah ada staf, ada penyelia, ada manajer, staf, penyelia, manajer. Jadi bedanya kalau sampel independen itu adalah jika independennya ini jenis kelamin ya, jenis kelamin itu independennya jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji. Jadi ini independen, ini variabel independen, ini variabel dependennya itu kan. Jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji ya, ini independen nah, ini adalah dependennya gitu ya. Independennya harus non metrik. Nah non metriknya ada 2 kategori L sama P ya. Ini makanya sampel 2 sampel independen gitu. Nah kalau kasus ini kan apakah independennya, kalau kita buat pertanyaan pengaruh berarti apa nih? Kalau ini kan apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji. Kalau ini berarti apakah jabatan ya, apakah jabatan berpengaruh terhadap gaji gitu. Nah, jabatan berpengaruh terhadap gaji. Jadi jabatan berpengaruh terhadap gaji. Bedanya apa? Jabatan itu ada 3 klasifikasi ya, ada staf, ada penyelia, ada manajer. Nah, kalau ini kan cuma 2. Jadi kalau independennya cuma 2 kategori pakainya ini. Kalau 3 atau lebih pakainya one way ANOVA. Ya, staf, penyelia, manajer ya, staf, penyelia, manajer, pengaruh terhadap gaji.
apakah golongan darah berpengaruh terhadap misalnya gaji orang misalnya, ya itu rasa aneh tapi nah, itu ya pakainya nih uji apa Van Vianova gitu, atau alternatif non parametrika adalah uji H, ya bisa pakai ini bisa pakai ini, nanti kita bahas bedanya apa, kan begitu ya. Jadi sekali lagi uji beda ini bisa diformat menjadi pengaruh ya, pengaruh independen terhadap dependen. Tapi syaratnya variabel independennya itu harus non metrik, bisa nominal bisa ordinal. Kalau dia bukan pasangan atau saling independen, maka alternatifnya kalau nggak uji beda dua sampel independen ya Van Vianova. Bedanya apa? Kalau kategori independennya cuma dua, pakainya uji beda dua sampel independen. Kalau kategori variabel independennya lebih dari dua, misalnya ini ya tiga atau lebih, pakainya Van Vianova. Kalau itu merupakan pasangan, ya formatnya seperti ini, maka yang dipakai adalah uji beda dua sampel pasangan atau uji Wilcoxon, itu versi non parametriknya. Oke, sekarang kita coba ya pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1 ya. Dengan ukuran sampel 112 berarti sampel besar, ingin diketahui pengaruh tingkat pendidikan SMA diploma sarjana terhadap gaji pertama yang diterima. Jadi pengaruh pendidikan ya, pendidikan terhadap gaji. Nah, pendidikannya adalah di sini non metrik, khususnya ordinal, ada SMA, ada diploma, ada sarjana, ya, ada sarjana. Jadi ada 3 kategori. Sampelnya besar, berarti kita pakai one way ANOVA, kita pakai yang ini. Ya, kita pakai, saya bersihkan dulu ya. Kita pakai yang one way ANOVA ini. Sorry, yang ini ya, one way ANOVA. Kenapa? Sampelnya besar. Kalau sampelnya kecil, kita pakai uji H. Karena sampel kecil harus non parametrik. Berikutnya, apakah reputasi auditor, Big Four dan non Big Four? Berarti ada reputasi berpengaruh terhadap audit delay. Ya, reputasi berpengaruh terhadap ini reputasinya adalah Big Four dan non Big Four. Jadi ada 2 kategori. Tapi sampelnya kecil, berarti kita harus pakai non parametrik. 2 kategori ya, saling independen ya, Big Four dan non Big Four, tidak ada kaitannya gitu. Jadi institusi atau perusahaan yang diaudit oleh auditor yang berafiliasi dengan Big Four, dan ada perusahaan yang diaudit oleh auditor yang berafiliasi dengan non Big Four. Itu berarti kan mereka saling independen, tidak ada kaitannya, perusahaannya beda. Ya. Maka ini adalah sampel independen dengan 2 kategori. Berarti uji beda 2 sampel independen tapi sampel kecil. Berarti kita pakai uji U yang ini ya, uji U. Kan begitu. Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan kecil, sedang, besar berpengaruh terhadap harga saham? Ini perusahaannya beda-beda, ada perusahaan kecil, sedang, besar. Berarti ini adalah sampel independen, kategorinya ada 3, ya, lebih dari 2. Kemudian sampelnya kecil, berarti kita pakai apa? Versi non parametrik dari Van Vianova, yaitu uji H Kruskal-Wallis, makanya itu. Oke, ya, ini saya kasih contoh 1 sampai 3 saja. Sekarang bagaimana dengan kasus multivariat? Repeated Measure Analysis ya, atau versi non parametriknya uji Friedman. Kapan ini kita pakai? Ini dipakai ketika kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah ada perbedaan penjualan antara wilayah A, B, dan C untuk periode penjualan 2001 sampai 2020. Jadi periode penjualannya itu 2001 begini ya, 2001 sampai 2020 misalnya, gitu ya, misal. Nah, terus ada wilayah A, wilayah B, ada wilayah A, wilayah B ya, wilayah A, B, dan C ya. 2001 wilayah A bagaimana, wilayah B bagaimana, wilayah C bagaimana. 2002 A bagaimana, B bagaimana, C bagaimana. Jadi ini pasangan. Tapi pasangannya adalah lebih dari 2 kategori. Kalau pasangannya cuma ada 2 kategori ya, berarti 2 sampel pasangan gitu ya. Jadi uji Wilcoxon kalau dia sampelnya kecil. Tapi karena ini pasangannya adalah
lebih dari 2, di sini ada 3, maka ini adalah masuk kategori repeated Mixture analysis. Kalau versi non Pareto ada uji Friedman. Nah, ini kalau kita buat bahasa pengaruh ya, bahasanya buat menjadi format pengaruh. Apakah ada perbedaan penjualan antara wilayah A, B, dan C untuk periode penjualan tahun ini 2001 sampai 2020 itu identik dengan pertanyaan apakah wilayah penjualan berpengaruh terhadap hasil penjualan, kan itu. Ya. Apakah wilayah penjualan itu berpengaruh terhadap hasil penjualan? Caranya bagaimana? Ya, dengan menguji apakah ada perbedaan hasil penjualan wilayah A, B, dan C ya, selama periode tertentu. Oke, misalnya apakah ada perbedaan gaji ditinjau dari segi jenis kelamin dan jabatannya? Nah, ini KW ANOVA. Ya. Ini identik dengan pertanyaan apakah jenis kelamin dan jabatan berpengaruh terhadap gaji. Jadi bedanya dengan one way ANOVA apa? Kalau one way itu adalah independennya cuma satu. Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji? Ini kan identik dengan yang ini ya. Jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji. 2 sampel independen. Kalau ini adalah apakah jenis kelamin dan jabatan berpengaruh terhadap gaji? Kalau perbedaan ya berarti apakah ada perbedaan gaji ditinjau dari jenis kelamin dan jabatannya gitu loh. Sama aja sih uji beda sama pengaruh kalau independennya. Jadi intinya gini. Analisis dependensi ya, analisis pengaruh, uji pengaruh itu kalau independennya non metrik itu bisa dibuat kalimat menjadi uji beda ya, bisa dibuat menjadi apakah ada perbedaan. Jadi uji beda itu identik dengan analisis dependensi di mana independennya adalah variabel non metrik yaitu nominal atau ordinal. Nah, jadi tahu ya bedanya repeated Mixture analysis sama uji 2 sampel berpasangan. Ya, 2 sampel berpasangan itu adalah kategorinya cuma ada 2 ya, wilayah A sama wilayah B ya. Kalau misalnya pertanyaannya cuma apakah ada perbedaan penjualan antara wilayah A dan wilayah B. Nah, itu berarti uji beda 2 sampel berpasangan. Ya, untuk periode 2001 sampai 2020. Tetapi kalau wilayahnya jadi 3, 4 atau dan seterusnya kita pakai repeated Mixture analysis. Kalau sampelnya kecil pakai uji Friedman. Kalau independennya cuma ada 1, uji 2 sampel independen. Ya. Kalau independennya 1 kategorinya 2 ya itu uji sampel independen. Tapi kalau kategorinya lebih dari 2 pakainya one way ANOVA. Kalau kategorinya mau 2, mau 3 dan seterusnya ya, tetapi independennya lebih dari 1. Jadi ini kan kategorinya 2 nih, laki sama perempuan. Jabatan ada 3 ya, yaitu apa? Staf, penyelia sama manajer. Jadi terserah mau 2, mau 3, mau 10, yang penting independennya itu ada 2, satu jenis kelamin, yang satu jabatan. Nah, itu berarti two way ANOVA ini. K-nya itu 2, two way ANOVA. Apakah jenis kelamin, jabatan, dan tingkat pendidikan SD SMA berpengaruh terhadap gaji? Nah, itu juga three way ANOVA berarti begitu. Gitu ya. Nah, ada satu lagi MANOVA. Jadi KW ANOVA sama MANOVA tidak tersedia versi non parametriknya. MANOVA itu pertanyaannya beda. Gini, apakah baik gaji pertama maupun gaji sekarang berbeda antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan? Jadi ini kalau kita buat jadi pengaruh, bahasanya begini, apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji pertama dan gaji sekarang? Jadi dependennya yang lebih dari 1 kalau MANOVA. Di sini independennya gimana? Independennya mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 2 kategori boleh, mau 3 kategori boleh, terserah. Jadi independennya yang penting adalah, jadi MANOVA itu adalah X panah Y, panah Y1 mempengaruhi Y2 juga. Nah, minimum gini. Di mana X-nya itu adalah boleh X ya. Boleh X-nya boleh 1, boleh X-nya boleh 2. Yang jelas di sini adalah non metrik. Jadi berpengaruh terhadap gaji pertama dan gaji sekarang. Atau tambahlah 1 lagi juga boleh. Jadi MANOVA itu, multivariate analysis varian itu independennya itu metrik dan lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Itu dependennya ya. Yang kanan itu kan dependennya. Independen memengaruhi dependen. Ini ya, Anda akan sudah paham ini.
Jadi dependennya minimum 2. Independennya bebas, mau 1 boleh, mau 2 boleh. Ya. Mau 2 kategori kayak jenis kelamin boleh, mau 3 kategori kayak jabatan boleh. Ya, jadi mau misalnya dua variabel independen ya, jenis kelamin dan jabatan, ya boleh juga, terserah. Ya, yang penting non metrik ya. Yang penting independennya non metrik. Non metrik itu adalah nominal sama ordinal. Kayak ini nominal, jabatan ordinal kan itu. Nah, jadi cuma ada 1 X, ada 2 terserah. Tapi yang penting dependennya itu minimum 2. Berpengaruh terhadap gaji pertama dan gaji sekarang. Itu MANOVA. Jadi Anda sudah punya berapa nih alternatif nih? Cukup banyak alternatif yang tersedia ya. Ada uji beda sampel 2 sampel independen, 2 sampel berpasangan, one way ANOVA, kemudian ditambah lagi repeated mixture analysis, KW ANOVA sama MANOVA. Ada 6 ya. 4 yang pertama ada versi non parametriknya. Jadi ada 10 pilihan. Anda harus bisa membedakan 10 uji beda ini ya, kapan masing-masing digunakan. Kapan pakai KW ANOVA, kapan pakai repeated mixture analysis, kapan pakai uji Friedman, kapan pakai uji H, kapan pakai uji Wilcoxon, kapan pakai uji U, kapan pakai 2-way ANOVA, kapan pakai 1-way ANOVA. Masing-masing harus bisa membedakan. Ya, Anda harus bisa membedakan satu dengan yang lain. Contoh soal, apakah ukuran perusahaan ya kecilnya berpengaruh terhadap harga saham dan besarnya dividen? Ya, ingat berarti ini independennya 2. Ya, independennya 2. Independennya 2 berarti dia pakainya MANOVA. Karena independennya 2, ada harga saham, ada besarnya dividen. Masing-masing metrik, independennya mau 1, mau 2, mau 3 kategori, mau 2 kategori, terserah. Ya. Yang penting non-metrik. Independennya non-metrik, dependennya lebih dari 2. Ya, dependennya ada harga saham sama besarnya dividen. Berikutnya, apakah ukuran perusahaan kecil dan besar? Jadi 2 kategori. Dan jenis perusahaan menengah, jenis perusahaan manufaktur dan jasa, ya, M dan J, berpengaruh terhadap harga sahamnya. Independennya 2 ya sekarang ya. Independennya 2, dependennya 1, berpengaruh terhadap harga saham. Ya, ini berarti pakainya 2-way ANOVA. Yang ini. Nah, ini. Ya, apakah jenis kelamin dan jabatan berpengaruh terhadap gaji? Ya, apakah jenis ukuran perusahaan dan jenis perusahaan berpengaruh terhadap harga saham? Paketnya adalah 2-way ANOVA. KW ANOVA hanya 2. 2-way ANOVA. Sampelnya besar. Apakah ada terdapat perbedaan hasil penjualan antara penjualan 2012, 13, 2014 sampai 2015 untuk masing-masing kabupaten kota Jawa Tengah? Berarti ini ada kabupaten, ya, kabupatennya ada, jadi ada kolom namanya kabupaten, kabupaten A, kabupaten B dan seterusnya sampai 35. Kemudian di sini ada penjualan 2012 ya, 2012, penjualan 2013, 2014, 2015, 14 ya. Nah, datanya kan ini, Kabupaten A, B, C dan seterusnya. 2012 Kabupaten A berapa, Kabupaten A ya, 2012 berapa, 2013 berapa, 14 berapa, 15 berapa. Kabupaten B 2012 berapa, 2013 berapa, 14 berapa, 15 berapa. Jadi ini pasangan. Karena dimiliki oleh kabupaten yang sama. Pasangan, kemudian kategorinya lebih dari 2, kalau kategorinya 2, sampel besar begini berarti kan uji 2 sampel pasangan. Karena kategorinya ada 4, berarti pakainya repeated mixture analysis. Itu yang ini. Jadi ini pakainya adalah repeated mixture analysis, RMA, repeated mixture analysis. Kalau yang ini, apakah ukuran perusahaan dan jenis perusahaan? Ini pakainya adalah 2-way ya, 2-way ANOVA. 2-way ANOVA. Kan begitu. Oke, sekarang kita bicarakan analisis komparasi atau uji beda menggunakan SPSS. Dari 6 ya, 6 klasifikasi ya. 6 klasifikasi itu adalah 3 berkaitan dengan
dengan kasus bivariat ya, 3 ya, uji beda 2 sampel independen, sampel pasangan, 2 sampel pasangan sama bahan ANOVA ini bivariat, masing-masing dengan versi non parametriknya. Yang 3 berikutnya adalah kasus multivariat ini. Ya. Yang kita bicarakan hanya yang kasus bivariat ya. Jadi ada 3 kelompok ini ya, baik versi parametrik maupun non parametriknya. Yang pertama ya, uji beda 2 sampel independen atau non parametriknya uji U Mann Whitney. Kapan menggunakan uji beda 2 sampel independen dan kapan uji U gitu. Independennya sama ya, harus non metrik dengan 2 kategori. Ya misalnya laki perempuan gitu, kecil sama besar itu. Ya, rusak dan baik. Intinya harus 2 kategori independennya. Nah, dependennya itu bisa metrik, bisa ordinal. Tapi kalau nominal nggak bisa loh ya, minimal ordinal. Kalau dependennya metrik sampelnya besar, itu pakainya ini, ya, versi parametrik. Metrik sampel kecil pakainya uji U, atau ordinal. Kalau ordinal mau sampelnya besar, mau sampelnya kecil pakainya uji U. Lihat dependennya. Independen harus non metrik, bisa nominal, bisa ordinal, tapi kategorinya cuma 2. Sorry, kalau kategori cuma 2 mesti nominal ya, nggak mungkin ordinal ya. Ordinal tidak ada 2 kategori. Ordinal itu minimum 3. Ya, kalau cuma 2, kecil sama besar, itu berarti mesti nominalnya. Karena kecil sama besar itu tidak bisa diurutkan, kecil dulu atau besar dulu. Ya. Jadi non metrik khususnya berarti nominal, kategorinya cuma 2, itu independen. Dependennya, ya, pada dependen kan kalau Anda nulis kan gini toh. X mengaruhi ya, X mengaruhi ya. Ini independen, ini dependen ya, dependen. Independennya ya X-nya harus non metrik 2 kategori. Y-nya itu boleh metrik, boleh ordinal. Jadi boleh metrik, boleh ordinal. Kalau dia metrik sampelnya besar, pakainya sampel independen. Kalau metrik sampelnya kecil, pakainya uji U. Ordinal sampelnya mau kecil atau besar, pokoknya asal dia ordinal, ya berarti pakainya uji U. Di SPSS menunya di sini ya, analis compare mean independent sample test, Anda bisa lihat sendirilah ya. Ini analis non parametriknya kita coba. Nah, sekarang kita contoh ya. Kita akan menguji apakah ada perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan, atau bahasa lainnya apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap gaji. Nah, ini karena metrik ya, ini kan metrik. Ya, metrik sampelnya besar, itu ada 474 sampel besar. Kemudian laki perempuan ya. Laki perempuan berarti hanya 2 kategori ya. Berarti kita pakai uji independen, uji 2 sampel independen. Bagaimana cara menggunakan dengan SPSS? Kita ke SPSS begini, analyze, kemudian pakainya compare mean ini, compare mean, kemudian independent sample test ya. Independent sample test. Apa yang kita uji? Yang kita uji adalah tentang gaji. Dikelompokkan menurut apa? Menurut gender ya, gender. Nah, ini setelah kita dipindah ke sini, kita define grupnya. Gender kan ada laki ada perempuan. Define grup. Grup 1 adalah laki-laki. Jadi cuma hanya tersedia 2 karena memang uji ini khusus untuk 2 kategori aja ya. Continuum untuk 2 kelas. Kemudian oke. Nah, ini ada hasilnya. Oke. Nah, hasilnya ini ya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini yang laki-laki rata-ratanya sekian, cuman bagus sekian, standar error minnya sekian. Nah, untuk membaca itu kita bahas ini dulu. Ini namanya uji Levin ya, uji Levin. Uji Levin untuk kesamaan varian. Jadi sebelum kita membaca intinya, itu kita melakukan pengujian dulu. Apakah 2 kelompok sampel itu mempunyai varian yang sama atau tidak? Ya. Equality of varian, kesamaan varian. Nah, ujinya sebelah mana ujinya ini ya, ujinya ini. Nah, lihat ini. Ini uji Levin. Uji Levin. Nah, ada 2 baris, ini equal varian assume dan equal varian not assume. Ya, tidak diasumsikan sama, ini diasumsikan sama. Nah, p-value-nya berapa? P-value itu kan ada p-value-nya kecil ya, p-value-nya 0,000, ini kurang dari 5%, kurang dari 5% ini
kurang dari 0,005. Kalau kalau P value kok kecil banget begini ya, 0,00, pastilah lebih kecil daripada 5% ini ya. Jadi handle-nya ditolak. Handle-nya bilang apa? Handle kan selalu sama atau tidak ada beda ya. Jadi handle-nya bilang bahwa variannya itu diasumsikan sama. Diterima atau ditolak? Kenapa? Karena P value-nya kecil. Ingat, rumus menolak handle hanya ada satu. Handle ditolak jika P value kecil. Berapa kecil? Kurang dari 0,05. Jadi handle-nya ditolak, handle yang bilang variannya sama itu ditolak. Maka atau tidak ada perbedaan varian ya, tidak ada, handle kan selalu bilang tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Nah, kalau tentang kesamaan varian berarti handle-nya bilang apa? Tidak ada perbedaan varian gitu. Bahasa lainnya variannya sama. Nah, equal varian diasumsikan variannya sama. Berarti itu ditolak. Kalau ditolak berarti yang diterima adalah variannya nggak sama, diasumsikan tidak sama. Kesamaan varian tidak diasumsikan. Jadi kita bacanya jangan baris 1, tapi bacalah baris kedua, gitu. Ya, handle kedua kelompok sampel mempunyai varian sama ditolak. Berarti kita pakai yang ini. Nah, sekarang kita ke pertanyaan utamanya. Jadi apakah ada perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan? Ya, apakah ada perbedaan gaji? Nah, itu yang dibaca yang baris yang ini, baris yang bawah. Baris yang bawah berarti yang kita outset-nya adalah yang di sini. Ya, karena P value-nya kecil. Jadi kalau P value kecil, baca yang ini. Kalau P value-nya besar, misalnya 0,51 atau 0,09, ya, itu baca yang atas. Kita baca yang ini. Apakah ada perbedaan? Handle-nya bilang apa? Handle selalu tidak ada perbedaan. Kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang sama atau mempunyai min yang sama atau tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel. Ingat, handle selalu bilang tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan gaji laki-laki dibandingkan gaji perempuan. Handle-nya bilang gitu. Nah, diterima atau ditolak yang handle bilang begitu? Lihat P value-nya. Ya, P value-nya kecil ini 0,000. Ini ujinya uji T ya, uji T, statistik T. Distribusi T. Jadi distribusi yang minimal Anda kenal itu ada 3 Z, T sama F. Ini T ya, distribusi T, ini F ya. Kalau Z itu nanti berkaitan misalnya uji satu sampel, jadi pakainya Z. Jadi P value-nya kecil. Karena P value kecil, maka handle yang bilang tidak ada perbedaan itu ditolak. Karena handle ditolak berarti kesimpulannya ada perbedaan. Ada perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya begitu. Ya, jadi yang dilihat ini aja, udah simple. Jadi pengujian hipotesis itu yang dilihat P value-nya. P value kecil, handle tolak. Handle-nya bilang apa? Ya uji apa dulu? Uji beda, nggak ada beda. Nggak ada beda ditolak, berarti ada beda. Ada perbedaan gaji laki-laki dibandingkan gaji perempuan. Oke ya, jelas. Nah sekarang bagaimana kalau kita menguji ini pakai versi non parametrik ya? Ya, misalnya apakah ada perbedaan gaji antara kelompok minoritas dan kelompok bukan minoritas? 1 sama 0. Diasumsikan misalnya, ini harusnya pakai sama sih, pakainya uji beda 2 sama independen. Ini misalnya diasumsikan sampelnya kecil. Ya. Maka kita pakai versi non-parametrik yaitu 2 independent sample test, khususnya uji U ya, uji U dari main Whitney. Caranya gimana kalau pakai SPSS? Ya. Kita dari sini bisa, atau dari data ya bisa, analis, non-parametric test, kemudian regresi dialog, ini, 2 independent sample test. Apa ini? Gaji ya, tadi gaji, sininya minoritas. Kita definisikan, kita lihat minoritas ya. Variabel minoritas itu nilainya 0 sama 1. Tapi kalau yang gender kan L sama P ya. Jadi kita harus di sini definisikan 0 sama 1. Ini 0 bukan minoritas. Jadi 0 ya. Sama 1 adalah dari kelompok minoritas. Ini yang versi non parametrik ini ya. Define ini tidak bisa menerima L sama P. Jadi menerima settingan non metrik, bukan non metrik, non numerik. Ini kan numerik 0 sama 1. Ini kan
bukan numerik tapi string. L sama P kan string. String masuk ke sini nggak bisa. Makanya disarankan besok-besok Anda jangan L sama P, tetap 0 sama 1. 0 perempuan, 1 laki-laki. Ya, minoritas 0, minoritas 1 bukan minoritas 0. Gunakanlah selalu angka. Ya, disarankan selalu gunakan angka 0 sama 1 kalau cuma 2 kategori. Kalau kategorinya 3, 1, 2, 3. Kalau 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, uji U-nya sudah dicentang, kita tinggal oke. Nah, ini uji U, hasil uji U. Ya, yang dibaca yang ini. Ini sudah saya pastekan ke sini, ya. Ini masuk ke sini, outputnya ini, ya. Handle-nya bilang tidak ada perbedaan, ya. Kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang sama, ya. Tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel. Artinya tidak ada perbedaan gaji antara kelompok minoritas dibandingkan kelompok non minoritas. Nah, p-value-nya berapa? P-value-nya kecil, ya. uji U main bit ini p-value-nya 0,000. Handle-nya ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan, ya. Terdapat perbedaan gaji yang signifikan antara minoritas dan bukan minoritas. Oke. Sekarang yang kedua, ya, uji beda dua sampel berdasarkan atau versi non parametriknya adalah uji Wilcoxon. Kedua variabel itu harus metrik, ya, dua-duanya metrik. Tapi kalau Wilcoxon yang parametrik bisa ordinal bisa metrik. Nah, syaratnya apa? Kalau pakai yang versi parametrik selalu metrik sampel besar lah, ya. Jadi kalau ada yang tidak terpenuhi apa, misalnya ordinal sampel besar, ya pakainya Wilcoxon atau non parametriknya. Metrik sampel kecil, ya pakai Wilcoxon. Jadi ini syaratnya terpenuhi dua-duanya, harus terpenuhi. Metrik sampel besar baru bisa pakai non parametrik. Nah, jadi kedua variabel, kan variabelnya kayak IPK semester 1, IPK semester 2, ya. IPK dua-duanya metrik gitu, ya. Metrik itu yang berapa? Sampelnya juga harus besar. Oke. Misalnya ini, apakah ada perbedaan gaji pertama, ya, dan gaji sekarang dan gaji pertama? Kalau kita pakai SPSS, di sini aja, ya. Analyze, kemudian compare min, pakainya ini. Paired sample di test, ya. Uji T sampel berpasangan. Oke. Apa ini? Gaji masuk sini, satunya lagi adalah gaji awal, ya. Apakah ada perbedaan antara gaji dan gaji awal? Langsung oke aja. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya, gaji dan gaji awal itu kan ini gaji awal. Ini pasangan, ini pasangan, ini pasangan, ini pasangan. Kalau tadi kan enggak, gaji antara laki-laki dan perempuan. Laki perempuannya di sini ini. Bukan variabel gaji laki-laki, gaji perempuan, bukan itu, ya. Gaji aja. Ini baru laki perempuannya klasifikasinya di sini. Nah, sekarang bukan, ya, yang berpasangan ini. Jadi ada dua kolom yang dibandingkan. Kita lihat hasil analisnya, ya. Ini saya copy paste di sini. Nah, ini. Ya. Ini gaji minyak sekian, gaji sekarang, ya. Sekarang ini yang pertama, ini adalah gaji pertama atau gaji awal, gaji pertama kali masuk. Nah, ujinya kita lihat pakai uji T, ya. Uji T sama uji T 2 sama p-value-nya kecil, ya. Hano bilang tidak ada perbedaan antara gaji sekarang dan gaji pertama kali masuk. Kedua kelompok sampel punya min yang sama atau tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel, ya. Ini yang diuji adalah min rata-ratanya, ya. Makanya di sini aminkan min, ya. Kalau kita lihat di SPSS-nya ini, ya. Kalau kita lihat di SPSS, bisa lihat di sini. Yang ini, ya. Analisis judulnya compare min. Jadi yang dibandingkan tuh min atau rata-ratanya. Compare min. Makanya hipotesisnya bilang kedua sampel mempunyai min yang sama, rata-rata yang sama. Bahasanya tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel. Karena handle-nya ditolak, berarti kesimpulannya ada perbedaan signifikan antara gaji sekarang dibandingkan gaji pertama kali masuk. Ini versi parametrik. Kalau versi non parametrik ada uji Wilcoxon, ya. Misalnya dianggap ini sampelnya kecil, kalau sampelnya kecil ya pakainya Wilcoxon. Bagaimana menjalankan uji Wilcoxon? Analyze,
non parametric negasi to related sample ya, related atau pirate sama lah ya. Gaji pindah ke sini sama gaji awal pindah ke sini sama. Ini will captionnya sudah dicentak, kita langsung oke. Ini ya, hasilnya ini saya copy pastekan ke sini, kita baca hasilnya. Nah, ini ya, uji hasil uji will caption. Yang diuji rankingnya ya, Z-nya sekian, ini distribusi Z yang dipakai, bukan T, bukan F. Z-nya sekian, kemudian p-value-nya kecil. P-value-nya kecil. Jadi handle-nya ditolak. Handle-nya ditolak berarti kedua sampel berasal dari populasi yang sama, itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara gaji yang sekarang dibandingkan gaji pertama kali masuk. Oke, sekarang yang terakhir adalah one way ANOVA atau versi non parametriknya adalah uji H Kurzweil Wallis gitu ya. Kapan pakai one way ANOVA, kapan pakai uji H gitu ya. Skala ukurnya sama, harus non metrik ya, skala ukur variabel independen ya. Kan kita ada variabel X panah Y, X mempengaruhi Y ya. Jadi ini adalah independen, ini dependen ya, ini dependennya di sini. Oke, independen. Nah, independennya itu harus non metrik 2 kategori ya. Sini harus non metrik. Non metrik. Kategorinya lebih dari 2. Oke, jadi misalnya kecil, sedang, besar gitu ya. Staff, manajer, direktur gitu ya. Jadi harus begitu. Nah, ini baik one way ANOVA maupun uji H. Syaratnya independennya. Nah, dependennya gimana? Dependennya harus metrik. Metrik sampel besar. Kalau metrik sampelnya besar itu pakainya one way ANOVA. Tapi kalau metrik sampelnya kecil, pakainya baru uji H Kurzweil Wallis. Kalau non metrik, khususnya ordinal nominal nggak boleh ya, ordinal mau sampel besar atau sampel kecil, itu juga pakainya uji Kurzweil Wallis. Kan itu ya. Metrik sampel besar itu one way ANOVA, metrik sampel kecil atau ordinal ya ini ya. Ordinal sampelnya mau besar mau kecil sama aja, harus pakai uji H Kurzweil Wallis. Ini menunya bisa dilihat, nanti kita coba ya. Contoh ya, apakah ada perbedaan gaji antara staf, penyina sama direktur ya, atau identik dengan apakah jabatan mengaruhi gaji. Ini bedanya dengan uji 2 sampel independen. Kalau di 2 sampel independen kan cuma laki sama perempuan ya. Kalau ini ada 3 kategori. Ya. Ini nanti ketika kita menjalankan yang versi non parametrik diasumsikan sampelnya kecil misalnya ya, sampelnya kecil. Atau ini dulu ya. Kita jalankan ya. Misalnya kita ke sini. Oke. Analyze, kemudian compare mean one way ANOVA. Gaji, kemudian jabatan ya, jabatan. Tidak usah definisikan, dia akan definisikan sendiri. Kemudian langsung oke aja. Oke. Nah, ini one way ANOVA. Saya copy, saya paste ke sini. Oke. Nah, bahwa seluruh kelompok sampel yang ada itu mempunyai min yang sama ya, atau tidak ada perbedaan signifikan antara masing-masing kelompok. Tidak ada perbedaan gaji antara kelompok staf, kelompok penyelia maupun kelompok direktur. Enggak ada bedanya. Itu handle-nya bilang gitu. Handle-nya terima tolak-tolak karena p-value-nya kecil. Kurang dari 0,05, kurang dari 5%. Handle tolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan gaji yang signifikan antara staf, penyelidik, dan manajer. Bahasa lainnya adalah jabatan berpengaruh terhadap gaji. Kok bisa berpengaruh? Lah gajinya beda. Nah, yang staf, yang punya yang manajer gajinya beda. Berarti jabatan itu punya pengaruh terhadap gaji. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kita jalankan pakai uji H? Uji H, ya misalnya diasumsikan kasusnya sama. Gaji antara staf, penyelia sama direktur, tetapi diasumsikan sampelnya kecil ya, diasumsikan sampelnya kecil. Kita menguji 2 macam ya, gaji sama gaji awal ya bisa aja. Ini yang dimasukkan dua-duanya langsung dia melakukan pengujian 2 kali. Kita coba saja. Di sini juga bisa ya, analis, kemudian
non parametrik, legasi berarti K independent sample. Nah, K independent sample. Oke. Ini gaji ya, atau gaji awal sekalian juga bisa ya. Kemudian jabatan. UJH, Prosecutor Baris. Nah, dia minta didefinisikan ring. Minimumnya adalah 1 ya. Kita lihat di sini datanya. Definisi itu lihat sini. Kita kecil dulu aja lah. Definisi itu jabatan. Jabatan itu kan paling kecil 1, paling besar 3. 1, 2, 3 aja ya. 1, 2, 3. Oke, kita definisikan atau kita ulangi lagi ya. Analis non parametrik, kemudian legasi, K independent sample test. Oke ya, ini jabatannya definisikan paling rendah 1, paling tinggi 3. Oke. Continue. Nah, kita langsung ujinya 2, ada gaji dan gaji awal. Pakai uji H. Oke. Nah, yang gaji ini hasilnya ini yang gaji awal. Ini yang gaji, ini yang gaji awal. Nah, P-value-nya dua-duanya kecil. Berarti memang ada perbedaan gaji antara staf, penyelia sama manajer. Juga gaji awalnya juga beda, bedanya beda signifikan karena P-value-nya kecil. Nah, tidak beda itu kalau P-value-nya besar. Misalnya di atas 0,05. Ini ya. Ini yang gaji, ini yang gaji awal. Jadi kalau P-value-nya misalnya 0,07, nah itu besar ya. Berarti tidak ada perbedaan gaji. Alias jabatan nggak ngaruhi gaji kalau PV-nya besar. Jadi ya saya rasa bisa kalau uji Friedman itu masuk klasifikasinya yang ini, analis, kemudian non parametrik, legasi, K related sample. Nah, ini Friedman. Jadi ini misalnya apakah ada perbedaan antara misalnya apa ya? Yang 3 enggak ada ya. Antara ya contohnya harus 3 variabel ya, harus 3 variabel. 3 variabel dimasukkan ke sini. 3 variabel dimasukkan ke sini, dia baru bisa melakukan uji Friedman. Ya, kalau cuma 2, kalau cuma ada 2 begini, nah ini nanti uji 2 sampel berpasangan, gitu. Identik dengan uji sampel berpasangan. Jadi bisa 3 atau 4 atau 5. Kalau cuma 2, identik dengan uji sampel berpasangan. Jadi minimum 3 itu baru several related ya, untuk beberapa sampel berpasangan. Oke, cara membaca hasil pengujian sama aja. Jadi yang dia hanya p-value. P-value itu yang simulasi. Kalau nilainya kecil, handle yang bilang tidak ada perbedaan itu kita tolak. Kesimpulannya ada perbedaan. Nah, pada perbedaan itu kan kemungkinannya 3. Ada perbedaan saja, atau perbedaan positif, perbedaan negatif. Nah, itu tergantung rumusan hipotesis kita, tergantung pada rumusan metodologi yang kita sampaikan ya, untuk merumuskan hipotesis. Oke, materinya sampai di sini, saya rasa Anda bisa menguasainya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.